get out of there! We need to get out of there right now! Halo teman-teman, apa kabar? Mimin doain sehat-sehat aja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita sebuah film psikopat. Judulnya Unfriended Dark Web. Pokoknya nih film wajib alias kudu teman tonton, menceritakan sisi kelam dunia internet, di mana sekelompok hacker psikopat menjerat para korbannya menggunakan kecanggihan teknologi. Karena film ini memiliki plot twist yang membagongkan, tak sampai hati rasanya kalau review harus di spoiler. Jadi langsung aja ya ke alurnya, dan siap-siap Anda akan dibuat tercengang hingga mulut teman calangap sehingga acai mengalir deras. Jadi mari kita let's go. Film diawali dengan adegan seorang programmer IT bernama Matthias. Dia tampak sedang mengutak-atik password sebuah laptop. Setelah beberapa kali percobaan, dia berhasil login di laptop tersebut. Mimin jelasin sedikit ya. Jadi ceritanya pria bernama Matthias ini baru saja menemukan laptop di sebuah kafe. Namun bukan menyerahkan kepada petugas kafe, Matthias malah membawa laptop itu ke rumah alias nyolong. Lanjut ke cerita, Matthias lantas merubah settingan akun pemilik laptop sebelumnya dengan miliknya. Oh ya, Mimin ingetin ya, film ini akan begini terus sampai habis. Sepanjang film teman hanya akan melihat sebuah layar komputer. Boring dong Min. Mimin jamin gak akan. Matthias terlihat menghubungi kekasihnya Amaya, seorang wanita tunarungu yang unyu-unyu. Dari sini diketahui Matthias sedang membuat sebuah aplikasi yang dapat merubah suara menjadi tulisan pada perangkat handphone. Saat bersamaan Matthias kopdar di dunia maya dengan teman-temannya. Biar mulus ya, Mimin kenalin dulu aja. Ada si cantik Nari, wanita Maghrib Serena, ada pakar komputer Damon dan AJ. Karena lidah Mimin sedikit paciweh nyebut si AJ ini, Mimin ganti AJ jadi Ajat ya. Terakhir, kenalin nih Lex Putri, mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri. Layaknya obrolan antar teman, mereka kopdar cicet kesana kemari. Sambilan, Matthias lalu membuka laman Facebooknya. Tak lama, muncul sebuah notifikasi pesan dari seorang wanita bernama Erika Den. Pesan itu tampaknya bukan ditujukan ke akun Facebook milik Matthias, melainkan kepada akun yang mungkin pemilik laptop tersebut bernama Norah Si. Melihat isi pesan yang isinya tampak memaki, sampai bilang packing motherfucker, Matthias lantas kepo membuka pesan tersebut. Rupanya pesan itu berasal dari si Norah si pemilik laptop. Di sana Norah mengaku dirinya adalah teman Erika Dan. Norah menuduh Matthias telah mencuri laptopnya dan meminta Matthias untuk mengembalikannya. Tentu saja Matthias tidak mengaku. Matthias mengatakan bahwa dirinya membeli laptop ini dari seseorang. Tak lama muncul lagi sebuah notifikasi pesan dari akun bernama Sharon68. Dan tampaknya dia tidak mengetahui bahwa laptop si Norah Si berada di tangan Matthias. Matthias iseng membaca pesan tersebut, merasa sedikit ganjil dengan isi pesannya. Dia lalu membalas pesan tersebut. Sharon lantas meminta Matthias untuk membuka sebuah file bernama The River. Matthias lalu mencari file tersebut dan membukanya. Saat dia mengklik, terlihat sebuah tampilan gambar dengan grafik seperti game Minecraft ya. Karena awam dengan aplikasi tersebut, Matthias lalu men-share screen layar komputer miliknya kepada teman-temannya. Barangkali Damon atau AJ tahu perihal aplikasi tersebut. Melihat aplikasi itu, Ajat terlihat sangat antusias. Dia menduga The River ini adalah semacam saluran untuk masuk ke sebuah jaringan dark web. Mimin jelasin sedikit ya. Dark web adalah bagian dari internet yang tidak terindeks dalam mesin pencarian yang standar. Dan agar bisa mengaksesnya, si pengguna internet harus menggunakan browser tertentu. Dark web adalah sisi kelam dari dunia internet, di mana di dalamnya terdapat pasar online untuk ganja, gele, narkoboy, prostitusi, senjata. Bahkan kita dapat melakukan transaksi dengan seorang pembunuh bayaran. Baru tahu kan? Sama. Matthias lalu masuk ke sebuah chat private. Di sana Sharon68 melanjutkan obrolannya. Sharon mengatakan bahwa dirinya sudah mentransfer uang Bitcoin senilai 11 juta dolar. Mendengar hal tersebut, Matthias dan teman-temannya merasa ngeri-ngeri delicious. Apalagi saat mereka mengetahui bahwa uang sebesar itu merupakan upah untuk sebuah jasa penyiksaan terhadap seorang wanita.
Dan dengan biadab pria itu meminta Norah mengebor kepala seorang wanita lalu memasukkan seekor serangga ke dalamnya. Semakin penasaran, teman-teman Matias meminta Matias membuka file pada folder The River. Dan alangkah terkejut saat pada folder tersebut terdapat kumpulan video penyiksaan serta pembunuhan para wanita cantik. Ada yang disiram air keras, ada yang dimasukkan ke dalam tong. Pokoknya biadabnya maksimal. Lalu ada juga video yang memperlihatkan seorang pria yang sedang menculik seorang wanita. Yang anehnya, si penculik yang masuk melalui jendela tersebut malah dengan sengaja memperlihatkan setengah wajahnya ke arah CCTV. Lalu, sebuah video call dari Amaya masuk ke laptop Matias. Namun, saat terkoneksi, Matias hanya berhadapan dengan bangku kosong. Dari kejauhan terlihat Kelly, teman sekamar Amaya yang baru tiba dari rumah. Menyadari itu, Kelly lantas menghampiri Matias. Namun, belum lama berbincang, koneksi seperti terganggu. Dan tiba-tiba melihat itu Matias panik. Sesaat kemudian pria misterius itu muncul dan meminta laptopnya dikembalikan. Ternyata pria itu adalah Norah. Norah lalu mengancam akan membunuh Amaya apabila tak segera dikembalikan laptopnya. Matias juga dilarang untuk memberitahukan kejadian ini kepada polisi atau teman-temannya. Dan apabila salah satu dari temannya itu memutuskan koneksi kopdar online itu, maka mereka semua akan dibunuh. Singkatnya, Matias menyepakati untuk mengembalikan laptop tersebut. Caranya, dia meminta Matias untuk menyuruh Amaya ke rumahnya dan Norah akan mengikutinya dari belakang. Dan nantinya mereka akan bertukar laptop dengan keselamatan Amaya. Saat bersamaan, teman-teman Matias terlihat syok melihat isi video tersebut. Mereka berencana melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Matias yang khawatir dengan keselamatan Amaya lalu berbohong dengan mengatakan bahwa semua ini adalah hak game thriller online yang sedang dibuatnya. It's a game. I made the whole thing up. It's a game. Mulai dirasa serius, Matias mencoba mencari informasi di internet tentang gadis bernama Erika Dan. Dan ternyata Erika Dan masuk dalam daftar pencarian pihak kepolisian sebagai orang hilang. Matias kini sadar betul bahwa apa yang sedang dihadapinya ini bukan kaleng-kaleng. Matias mulai berpikir cara menyelesaikan masalah ini. Dengan bodoh dia malah mentransfer Bitcoin tersebut ke akun miliknya, lalu balik mengancam Norah. You get the money back when I see on the news that Erika Dunn is back home safe. Tak lama Norah langsung membuka samarannya. Dia terlihat panik. Norah mengatakan bahwa Matias telah melakukan kesalahan besar. Norah menjelaskan bahwa dia bekerja untuk kelompok bernama The Circle dan pencairan Bitcoin itu akan membuat The Circle mengira Norah berencana menipu mereka. Dan ketika itu terjadi, dipastikan dia dan Matias akan sama-sama mati. Lalu tiba-tiba komputer Matias ditarik ke dalam The River. Muncul sebuah pesan menanyakan semacam kode identitas. Norah yang panik lalu memberikan kode rahasia tersebut. INVOCAT. Dan benar saja akun tersebut lantas menanyakan perihal pencairan Bitcoin. Norah lantas meminta Matias beralasan Bitcoin tersebut ditukar ke dalam sebuah transaksi yang lebih menguntungkan. Sukses mengkadali, Matias langsung keluar dari The River. Tiba-tiba pada link kopdar mereka muncul akun-akun berbagai nama akun Sharon. Melihat itu teman Matias mengira itu masih bagian dari game online yang sedang dibuat Matias. Tiba-tiba layar komputer memperlihatkan tampilan akun Facebook Les Putri. Teman-teman Matias masih saja terkagum-kagum melihat canggihnya Matias melakukan hacking. Hingga terlihat video seorang wanita yang berdiri di atas atap sebuah gedung. Tiba-tiba muncul seseorang yang mendorong wanita tersebut hingga terjatuh dari gedung tersebut. Video itu bergerak maju. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata wanita yang jatuh itu adalah Lex Putri. Dari sini suasana kopdar online santuy telah berubah menjadi teror horor yang mengerikan. Melihat kejadian tadi, teman-teman Matias langsung mencecernya agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Guys, it's real! The whole thing is real! If anyone knew or if anyone is connected, he would kill Amaya and then he'd come after all of you. This is all actually happening. Maddie, you are so dead. Tak lama muncullah video Ajat di dalam link kopdar mereka. Terlihat kumpulan video-video Ajat yang sedang ngevlog. Namun video itu tampak sudah diedit sedemikian rupa. Secara bersamaan hacker psikopat itu menghubungi polisi. Untuk apa?
Rupanya pada video editan tersebut terlihat Ajat menyampaikan sebuah pesan kepada polisi bahwa dia akan melakukan pemboman di salah satu mall. Ajat yang asalnya pede berat ngamuk-ngamuk tiba-tiba bengong. Tak lama terdengar suara ketukan dari atas. Ajat berjalan perlahan ke arah pintu, sementara teman-temannya terlihat tegang, dan ketegangan itu berubah menjadi kepanikan pada saat komputer memperlihatkan Sharon yang mendownload sebuah sound effect senjata. Sharon menaikkan volumenya ke angka paling maksimal. Sadar dengan rencana Sharon, teman-teman Ajat mencoba memperingati Ajat. Namun Ajat seketika tewas diberondong oleh peluru police officer. Belum hilang shock, teror belum selesai. Pada layar lalu muncul video percakapan Nari dan Selena. Dari situ diketahui mereka juga adalah sepasang lesbian. Dan ibu Nari tampaknya tidak setuju dengan hubungan mereka, dan Selena menghibur Nari untuk tetap berusaha mendapat restu agar Nari tidak perlu memilih antara dirinya atau ibunya. Lalu layar komputer memperlihatkan dua video di tempat yang berbeda. Pertama, di sebuah kamar rumah sakit terlihat ibunya Nari sedang berbaring di ruang ICU. Kedua, di sebuah stasiun kereta di mana Selena berada. Lalu, dengan kebiadabannya, Sharon meminta Nari untuk memilih antara ibunya atau Selena yang dibiarkan hidup. Sharon memberikan waktu 30 detik untuk Nari memutuskan. Layar chat pun memperlihatkan hitungan mundur dari si hacker psikopat. Detik demi detik berlalu, Nari tampak tak bisa memilih. Hingga waktu yang diberikan habis, Nari belum menentukan pilihan. Tanpa kompromi karena tidak memilih, Sharon malah membunuh keduanya. Sharon mematikan peralatan medis di rumah sakit, sementara Selena didorong ke dalam rel kereta saat sebuah kereta melintas. Menyaksikan itu, Nari tentu menangis. Tak lama terlihat seseorang berada di kediaman Nari. Lalu, mungkinkah Nari masih hidup? Oh, tentu tidak. Menyaksikan temannya dibantai satu-satu, Matias pergi menjemput Amaya. Saat Matias sudah pergi dari rumahnya, tak lama seseorang masuk ke dalam rumah Matias. Orang bertopeng tersebut tampak membaringkan seorang wanita di atas sofa. Tinggallah Damon mager sendiri di depan komputer. Tak lama hacker sadis itu beraksi lagi. Dia memperlihatkan sebuah proses editing video di mana wajah penculik di awal film tak dirubah menjadi wajahnya si Matias. Dari situ Damon menyadari bahwa sejak awal apa yang terjadi kepada mereka adalah sebuah settingan yang sudah direncanakan. Bahkan laptop yang ditemukan Matias bukan ketinggalan, melainkan sengaja ditinggalkan. Semua dimaksudkan untuk melimpahkan kejahatan yang dilakukan kelompok The Circle selama ini kepada Matias dan kawan-kawannya. Di sisi Amaya kini terlihat dia sedang berada di depan sebuah gedung kosong. Matias lantas bertanya kenapa dirinya bisa berada di sana. Amaya malah mengatakan Matiaslah yang menyuruhnya. Matias panik meminta Amaya untuk segera pergi dari gedung tersebut karena dia sudah tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Namun sayangnya sambungan kembali disabotase si hacker psikopat. Matias palsu muncul menyuruh Amaya masuk ke dalam gedung. Karena Amaya yang tidak mengetahui apa-apa, dengan polos langsung Amaya masuk ke dalam dan Matias yang melihat itu hanya bisa pasrah. Sementara di sisi Damon, Matias pun melihat Damon sedang digantung seseorang yang biadabnya. Damon dibuat seolah-olah bunuh diri. Hacker itu meninggalkan sebuah pesan yang seolah itu pesan dari Damon yang mengatakan penyesalan atas kejahatan yang telah dia dan teman-temannya lakukan. Damon juga seolah mengatakan bahwa dirinya meninggalkan barang bukti untuk polisi berupa video penyiksaan wanita dalam file The River. Yang itu berarti mereka memindahkan kejahatan mereka kepada Matias dan teman-temannya. Kembali ke sisi Matias yang kini memperlihatkan video Amaya yang berada di gedung tua. Tiba-tiba muncul seseorang yang tak dikenal menggorok leher Amaya. Sungguh tragis ketika Matias harus menyaksikan kekasihnya mati secara langsung dari sebuah layar handphone. Lalu sebuah diagram voting muncul, dan yang membagongkan adalah pertanyaan pada voting tersebut, yaitu haruskah Matias dibiarkan hidup?
Hitungan mundur pun dimulai selama 30 detik. Matias hanya terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam semalam, pacar serta sahabatnya habis dibantai psikopat misterius. Kini, tersisa Matias sang pangkal masalah. Pada layar HP-nya tiba-tiba muncul video seorang wanita yang sedang berada di rumahnya. Pertanyaannya, siapakah wanita itu? Ternyata dia adalah Erika Dunn. Tak lama Erika yang melihat kepalanya bolong, histeris berteriak meminta tolong. Hingga akhirnya hitungan 3, 2, 1 muncul hasil voting yang memperlihatkan secara mutlak para voter menginginkan Matias mati. Matias terdiam tanpa kata-kata, tubuhnya terkujur kaku, matanya tampak tak percaya melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah semua tewas, terjawablah misteri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebuah kegilaan di luar batas pikiran manusia. Apa yang dialami Matias dan teman-temannya ternyata hanyalah bagian sebuah pertunjukan permainan bernama Game Night. Sebuah live stream di dark web yang disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Para pelaku kejahatan pun lantas memperlihatkan wajah-wajah mereka di kamera. Rupanya memang tidak kebetulan, Matias sudah disetting sebagai pemeran utama pada reality show sadis tersebut. Bahkan, polisi yang mendatangi rumah Ajat pun ternyata hanyalah polisi gadungan. Dan rupanya banyak sekali manusia-manusia sakit jiwa di dunia ini. Karena pada kolom komentar terlihat banyak penonton yang sangat puas melihat ending Game Night tersebut. Dan Mimin yang melihat ending film tersebut lalu berkata, Mimin gak bisa berkata apa-apa. Dan film pun berakhir. Plot twistnya membagongkan bukan? Takutnya masih ada yang bingung. Sedikit aja Mimin jelasin ya. Intinya Norah Sharon The Circle itu sebenarnya hanya peran rekayasa dari mereka yang menjadi bagian pada game tersebut. Apa yang dialami Matias dan kawan-kawan adalah bagian dari settingan demi sebuah pertunjukan reality show. Jadi, The Circle itu sebenarnya tak lebih dari sebuah kelompok yang mengambil keuntungan secara ekonomi dari manusia-manusia berjiwa psikopat. Tapi, ingat ya kawan-kawan, kalau Matias sama teman-temannya mah benar-benar mati pada kehidupan nyata. Tentunya ini menjadi film yang sangat Mimin rekomendasikan untuk ditonton versi fullnya. Dan hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah, pertama, jika Anda menemukan sebuah barang di suatu tempat, jangan Anda ambil karena itu bukan hak Anda. Kedua, jangan terlalu kepo jadi orang karena kekepoan terkadang membawa petaka. Ketiga, gunakanlah internet untuk hal yang bersifat positif. Jangan gunakan ya untuk sekedar main game online, stalking mantan, atau download film bokep, apalagi browsing di dark web. Kayaknya sekian aja review film dari Mimin kali ini ya. Buat yang suka video Mimin, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.